Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiatil Islami dari kelas 5B akan menyampaikan presentasi terkait dengan webinar nasional yang bertema eksplorasi keunggulan lokal lobster dari Lombok untuk dunia, di mana narasumbernya di sini adalah Pak Bayu Priambodo PhD. Pada umumnya, semua jenis budidaya itu terbilang ruwet atau sulit. Begitupun pada budidaya lobster. Yang membedakan budidaya lobster dengan yang lain yaitu budidaya lobster tidak semata-mata budidaya protein seperti budidaya pada ikan lele ataupun ikan nila. Akan tetapi, budidaya lobster lebih pada persepsi bahwa ini adalah budidaya dolar atau kebanggaan diri. Lobster beresiko rendah untuk punah karena satu lobster dapat menghasilkan 4 ekor anak. Namun, lobster akan punah ketika induknya yang ditangkap. Selanjutnya, pola persebaran BBL atau benih-benih lobster di alam yaitu ada yang berpola sorge and sink. Pola sorge atau non-sink adalah pola yang BBL-nya melimpah dalam kepadatan rendah tapi di daerah yang sangat luas. Sebaliknya, pola sink adalah pola yang BBL-nya padat akan tetapi pada daerah-daerah tertentu. Selanjutnya, penentu peluang sukses investasi bisnis budidaya lobster di Indonesia antara lain yaitu yang pertama iptek, yang kedua efisiensi produksi, yang ketiga pasar, yang keempat dinamika politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Peluang dan tantangan. Peluang tantangan antara lain yang pertama adalah era transisi, yang kedua adalah kinerja usaha pembesaran rendah, yang ketiga masalah suplai pakan, yang keempat lebih memilih menangkap BCL, dan yang kelima adalah kalah efisien dengan negara tetangga. Selanjutnya, pakan lobster ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada moluska, yang kedua ada crustacea, yang ketiga ada ikan. Selanjutnya, penyakit pada lobster budidaya ada 5 macam, yaitu yang pertama red body disease, yang kedua milky disease, yang ketiga black gill disease, yang keempat big head syndrome, dan yang kelima separate head syndrome. Selanjutnya, peran penting pemerintah dalam pengembangan budidaya lobster. Yang pertama yaitu menghidupkan sektor real seperti bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Badan riset bekerja sama dengan pabrikan pakan pelet yang ada di Indonesia, pakan pelet nasional, dan yang tidak kalah penting yaitu menggandeng investasi korporasi DN atau LN di bidang budidaya. Kemudian pemerintah juga harus mendukung proyek riset and development atau setidaknya copy and development. Master plan untuk pengembangan budidaya lobster, menyusun kriteria dan melibatkan penyuluhan perikanan, monitoring lingkungan, dan early warning system, mendorong penguatan kapasitas pembudidaya, membuka peluang pasar, promosi DN atau LN. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.